Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wasiran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahlihi wa ashabihi ulama ila jami'il Islam. Summa ila sayyidina wa sanadina wa umdatina wa umdatina dunya wa ukhra. Al-imam al-qudus wa tabi'i wa al-badi wa al-dunya wa qaddami wa ashabu muslimin. Summa ila nurul ummati Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa rabbi Ahmad majid. Baik Allah berikan nikmat madrasah al-basar wa sallallahu wa azwaji wa dhurriyyati wa sallallahu wa barik. Summa ila hadratin Ruhi Abdina Syahid Al-Ghazali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi وذرية موصول وفرم الشيء ولله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر عنا وعن المسلمين واغفرنا وإياهم شر مسائل الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melaksanakan pengajian kitab Idris juz 28 surat At-Taghabun sakmenika ayat 7. Za'amal ladzina kafaru an yub'atsu. Kita wasalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع
ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Za'ama nyono sapa alladzina sapa wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina allayyub'atsu ing sak temene kelakuan iku ora ditangekake sapa alladzina. Qul dawana sira Muhammad bala iya wa rabbi lan demi pangeran ingsun la tub'atsunna yakti bakal ditangekake sapa sira kabeh tsumma latunabba'unna nuli yakti diceritani sapa sira kabeh bima kelawan barang ambil tungkang kodongan sira kabeh wadari kau mengkono-mengkono mau ala Allah ing atase Gusti Allah yasirun iku gampang. Rawuh ayat itu menika Gusti Allah jelasake pilih tiang-tiang kafir niku sami gadah penyono menawi piyambake menika mboten bakal ditangekake saka alam kubur. Orang-orang kafir mempunyai prasangka menawi piyambake menika tidak akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Nah, piye wong wis ajur, jasad sudah menyatu dengan tanah, tinggal tulang belulang, mosok kok bakal tangi malih, bakal urip malih, itu sesuatu yang tidak masuk akal nih menurut prasangkane wong-wong kafir. Padahal kanggone Gusti Allah ngoten niku gampang. Napa malih niki wis ana napa menika jasate sudah ada tulang belulangnya. Wong sing dereng wonten napa-napane belum jadikan apa Gusti Allah sakit kados kula jenengan iki biyen
sadurunge wujud kan pernah tidak ada. Asalnya dari tidak ada kemudian diwujudkan dening Gusti Allah. Lha mboten mawon gampil Gusti Allah nek kersane napa-napa idza aradallahu ayyakula lahu kun fayakun. Jadi nek Gusti Allah kersane napa-napa tinggal kun fayakun jadi. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila lajeng Kanjeng Nabi dipun dawuh dening Gusti Allah supados paring dawuh ngandani ning wong-wong kafir niku kul bala wa rabbi la tub'atsunna. Jadi Muhammad beritahu kepada orang-orang kafir itu bahwa mereka pasti akan dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Bahkan tidak hanya dibangkitkan dari alam kubur, tsumma tunabba'unna bima 'amiltu, bahkan akan diberitahukan apa yang pernah dilakukan ketika dulu pernah hidup di dunia. Jadi apa yang pernah dilakukan, amal-amal yang dulu pernah dilakukan selama hidupnya akan diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang kafir tersebut. Diceritakan maneh mulai piyambake balik, mulai mendapatkan taklif, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, maka dipun cerita maneh, diberitahukan iki lho ngamalmu. Ketika orang tersebut adalah orang yang baik, maka yang muncul adalah amal-amal kebaikan. Jadi diperlihatkan di depan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal yang dilakukan itu adalah amal yang tidak baik, amal jelek seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dia tidak mau beriman, dia tidak mau taat, maka yang dilihat adalah amal-amal yang jelek. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, sangat mudah sekali. Nah, ini ayat ini sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan makhluknya, mewujudkan atau menciptakan manusia. Pertama manusia diwujudkan, kemudian dimatikan, dan nanti akan dibangkitkan kembali. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada selain Allah yang mampu menjadikan hal seperti ini. Umpami kan wong sing wis mati, orang yang sudah meninggal, maka kemudian pakar-pakar sak donya ini, profesor sak donya dikumpulaken jadi siji, dikon balik roh ning jasad, pasti tidak ada yang mampu karena itu sakit. Nah, kemudian jasad-jasad yang sudah menyatu dengan tanah tinggal tulang berulang, kemudian disuruh mengembalikan lagi, wong sak donya kumpul jadi siji, pasti tidak akan ada yang mampu. Nah, sing saged nanti iki namung Gusti Allah. Nah, mergo Gusti Allah niki sing gawe, maka Gusti Allah yang mampu menghidupkan, Gusti Allah yang mematikan, dan Gusti Allah nanti yang akan membangkitkan lagi, menghidupkan kembali manusia dari kematiannya, dari alam kuburnya masing-masing. Bila ayat berikutnya, fa'aminu billahi wa rasuli wan nuril ladzi anzalna, fa'aminu mongko padha iman sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah, wa rasulihi lan ya utusane Gusti Allah, wan nuril lan cahaya alladzi kang anzalna nurunati sapa ingsun Gusti Allah. Bila lajeng kita diperintah untuk beriman kepada Allah, diperintah untuk percaya marang Gusti Allah, percaya marang Rasulullah utusane Gusti Allah menika, bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk hidup,
Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mematikan, Allah yang akan menghidupkan kembali dan akan membangkitkan manusia di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, kita tidak percaya nek wis kabeh wong ora ono sing mampu melakukan seperti yang dilakukan Allah, maka kita juga percaya Gusti Allah. Gusti Allah niku sing hak disembah. Gusti Allah niku satu-satunya pangeran sing hak disembah. Kejawi diperintah dikon iman datang Gusti Allah, kita diperintah untuk percaya datang para utusane Gusti Allah. Benur lan cahaya yang mriki ingkang dipun kersakaken menika Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mempunyai fungsi memberikan cahaya iman datang tiyang ingkang dipun kehendaki dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing asale tersesat ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran bisa menemukan jalan terang. Jadi asal hidayah itu Gusti Allah. Ada Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mendapatkan hidayah Allah setelah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, maka nur cahaya itu menerangi hati Sayyidina Umar yang akhirnya beliau mendapatkan hidayah iman. Bila ketika kita ingin mendapatkan cahaya penerangan apapun, maka bacalah Al-Quran. Rumahnya ingin mendapatkan sinar terang, keluarganya ingin menjadi keluarga yang mendapatkan hidayah dalam petunjuk Allah, bacalah Al-Quran di rumah. Baca Al-Quran. Bahkan atine kok sumpah, itu tandanya atine ono regete, ada kotoran-kotoran yang mestinya harus dibersihkan, maka bersihkanlah dengan bacaan Al-Quran. Nah, dalam usahane kok rondo napa menika seret umpamane, maka bisa dibuka dengan Al-Quran. Insyaallah ada penerang, insyaallah akan ada jalan. Allah nanti yang akan memberikan petunjuk, akan memberikan jalan, akan memberikan penerangan, sehingga sesuatu yang asalnya gelap menjadi terang, sesuatu yang asalnya sempit menjadi lebar, sesuatu yang asalnya ruwet menjadi mudah. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelawan barang tak maluna kang ngamal sira kabeh khabirun iku waspada, bahwa Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Gusti Allah menika pirsa dhateng napa ingkang dipun lampahi dening makhluk-makhlukipun. Apa yang dilakukan oleh manusia ini tidak ada yang lepas saking pengawasanipun Allah Subhanahu wa taala. Mergo Gusti Allah niki sing gawe. Kalau sampai kita digambarkan menika tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Jadi tenggene hutan-hutan itu kan kakak pohon-pohon itu sak pirang-pirang itu. Ketika satu daun jatuh pasti Gusti Allah tahu. Mergo Gusti Allah sehingga yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap amal yang dilakukan oleh seluruh makhluknya, dalam hal ini manusia, pasti akan diketahui Gusti Allah. Tidak ada yang lepas dari pandangan Gusti Allah. Nah, kecuali nek wong iku mau ora melok gawe, orang bakal ngerti. Contohnya wonten napa menika guru kali murid. Karepe guru itu mengelabui muridnya. Anak-anak di dalam botol ini ada daging. Ada daging. Nah, daging ini nanti kalau sudah menginap sampai 2-3 hari, maka saya akan menciptakan apa istilahnya? Ular atau apa itu?
belatung ya. Belatung, maka saya akan menciptakan belatung. Setelah 3 hari nanti akan ada belatung. Itu saya yang menciptakan. Jadi kaya ono piyambak ini ku gawe napa menika ungkapan sing kados ngoten sing kabeh niku mengelabui murid-murid. Bareng pun 3 hari saestu ternyata di dalam botol yang sudah ada daging yang membusuk niku muncul belatung-belatung. Nah, muridnya ya pintar. Coba Pak Guru, kalau Pak Guru yang menciptakan belatung, coba kami ingin tahu di botol itu ada banyak belatung. Kira-kira yang jantan berapa, yang betina berapa? Karena Pak Guru yang menciptakan, pasti Pak Guru tahu. Akhirnya dibuatan sama Pak Guru. Orang elok enggak bilang itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena Gusti Allah itu sing gawe kuwabeh makhluk. Di ayat-ayat sebelumnya kalau ini kan Gusti Allah menciptakan langit dan bumi. Gusti Allah menciptakan segala makhluk yang ada di langit, segala makhluk yang ada di bumi. Tentunya Gusti Allah difaham, tahu, ngerti makhluk-makhluk itu. Bahkan sampai apa yang menjadi kata hati manusia diketahui dening Gusti Allah. Kerenteke atine manusia itu lebih dipirsani dening Gusti Allah. Maka ketika kaum panjenengan mau mengamalkan sesuatu, ketika niat kita sudah baik, maka tidak usah risau meskipun orang mengatakan menilai jelek dan sebagainya. Sebetulnya atine wis api, aku niat api, aku niat melakoni kebaikan, aku tulus, aku ikhlas. Ya senajan wong ngarani napa menika ngene ngono wis ora gatek, sing penting Gusti Allah. Maka Gusti Allah sing pirsa. Cek dindo pamer, cek dindo pengen pengaruh, cek pengen mendapatkan ini dan itu. Sebetulnya saya dikatakan sing penting penilaian saking Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, maksudnya nopo? Sebaliknya itu kok orang wong niku wau mempunyai niatan yang tidak baik dalam melakukan aktivitas apapun, dalam melakukan ibadah, ya, senajan dikandang aku ikhlas, aku tulus, tapi nek atine niku ada niatan-niatan yang kurang baik, ya pasti Gusti Allah kan tahu. Maka Allah niku sing disawang, sing ditingali adalah hati kita. Gusti Allah mboten nyawang bentuk jasmani kita, awak kita, rupa kita, tapi sing dinilai adalah hati kita masing-masing. Karena Allah tahu. Bila kita tidak usah risau, tidak usah merasa resah ketika kita mendapatkan penilaian dari orang lain yang kurang baik. Yang penting niat kita adalah niat yang baik, dan itu pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum ing dinane ngumpulake sapa Gusti Allah, ngumpulake ing sira kabeh liyaumil jam'i krana dina kumpul. Dalika utai mengkono-mengkono dina yaumut taghabun iku dinane tuna utawa dinane rugi utawa dinane penyesalan. Jadi pada hari ketika Allah mengumpulkan kalian, pada hari dikumpulkan manusia, nggih menika wonten ing alam akhir. Ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, di tempat berkumpulnya manusia di akhirat nanti, dari kaya mutakabun, itulah hari kerugian, hari penyesalan. Kalau ini begini ayat saja kan dipun cerita akan pilih manusia itu enten sing kafir, enten sing mukmin. Maka ketika nanti orang-orang dikumpulkan di mahsyar,
disitulah orang baru merasakan kerugian. Wong lagi ngerasa menyesal itu ketika mereka sudah dibangkitkan di dalam kubur itu. Ketika orang-orang itu sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kafir merasa rugi, rumangsa getun kenapa dheweke dadi wong kafir. Padahal mudah sekali untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan keselamatan hanya dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan yang ringan, tetapi ternyata itu tidak dilakukan, sehingga akhirnya dia mendapatkan kesengsaraan hidup di akhirat. Dia menyesal. Nah, ngerti orang biyen aku ayo iman, ngerti orang aku biyen lapar. Caya wong kalek ngucap Gusti kula iman datang panjenengan, Gusti kula iman datang utusan panjenengan. Padahal seandainya dia mau bisa, tetapi tidak dilakukan. Niku getune penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Boten namung wong kafir tok sing rumangsa getun, rumangsa menyesal, bahkan orang mukmin juga merasakan menyesal. Bareng diketokno ganjarane oleh iman, ngamal-ngamal kebaikan ketaatan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia diperlihatkan pahalanya oleh ganjaran swarga. Rumangsa getun, ngerti ngene lak yo temenan aku merasa kurang oleh ibadah. Yo salat tapi salate kurang. Yo nglakoni yo maca Quran tapi maca Qur'ane kurang. Yo zikir tapi zikire kurang. Lho jadi kurang akeh, merasa kurang akeh. Ngerti ngene tak akeh, ngerti ngene tak mempengi. Lebih-lebih wonten ing bulan Ramadan kok tak nggonnya kelihap ya. Lho ngoten padahal maca Quran sak ayate ganjarane koyo ngene. Ngoten. Ini penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin karena kurang maksimal dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama aku nambahi olehku ngamal saya maksimalkan amal kebaikan saya, pasti akan saya mendapatkan surga yang VIP. Ya kok swarga, tapi swarga sing kelas ekonomi. Padahal seandainya dia mau bisa itu dilakukan. Nah, lajeng penyesalan secara spesifik itu diterangkan wonten ing surat saderenge surat Al-Munafiqun kala wingi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Penyesalan orang-orang yang mempunyai amal sedekah, ya kan? Jadi mempunyai amal sedekah ini kurang akeh, nah, yang baik merasa rugi, merasa getun, lampung biyen aku duwe akeh, aku punya sesuatu yang bisa aku sedekahkan, tetapi tidak semuanya, hanya sedikit yang aku sedekahkan. Padahal pahala sedekah luar biasa. Ngerti ngene tak kekno kabeh lho, malah ngoten menyesal. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya karena sudah saatnya orang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini ayat ini dinamai surat At-Taghabun. Itu adalah maknanya penyesalan-penyesalan pada hari kiamat atau kerugian-kerugian pada hari kiamat yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Wa man yu'min wa man mutaisabana wong yu'min iku iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Wa ya'mal ngamal sapa man sholihan kelawan kang bagus. Yukafir mongko nglebur sapa Gusti Allah anhu saking man sayyiati ing pira-pira alane man. Wa yudkhilhu lan lebokake sapa Gusti Allah iman lebokake jannah ing pira-pira swarga
tajri kang mili minta biasa saking sangi sore swarga sangi sore jannah apa al-anharu apa pira-pira bengawan khalidina alai padha langgeng kabeh fiha ing dalem jannah abadan ing dalem selawase dalikal fauzu dalika utai mangkono al fauzu iku kabecah al azimu kang agung. Wa may yu'min billah, sementara orang-orang yang beriman kepada Allah wa ya'mal sholihan dan melakukan amal kebaikan, amal-amal soleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka iman dan amal soleh itu akan menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya, ngersini datang dosa-dosanya itu dengan iman dan amal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan tidak akan merasakan kesengsaraan hidup. Bijing wonten ing akhirat. Yang akan merasakan kesengsaraan hidup adalah orang-orang kafir yang kemudian ia sesali kekufurannya itu tadi. Sementara orang yang beriman dan beramal soleh, maka secara otomatis Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Di sepuro kabeh kali Gusti Allah, amal kesayangannya dipun tapi. Lah nek wis di sepuro dosane, dilebur dosane, ditampa kesayangane, wa yudkhil hujannya, tidak hanya itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana mengalir di bawah surga itu beberapa bengawan, beberapa sungai. Ada sungai air, ada sungai madu, ada sungai susu, wonten bengawan khamar. Semuanya diperuntukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu datang surga itu insyaallah. Fiha abada, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dia akan kekal di dalamnya, hidup selama-lamanya, merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Ya, senang bejo dan dikautai mengkono al-fawzul adi, maka yang demikian itu adalah merupakan kebahagiaan, anugerah yang besar, anugerah yang agung. Jadi bejo kemayangan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bila mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki tansah dipun paringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kekuatan, dipun paringi istiqomah saged netepi iman lan Islam, dipun paringi kekuatan jasmani nindakaken ketaatan dhateng Gusti Allah, terutama khususnya wonten ing bulan Ramadan menika saged memaksimalkan amal ibadah kita sehingga harapannya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di jam wonten ing akhirat, dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطعون يا من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن في الصدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول مقتحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه